Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih dengan Richa's Cooking bersama saya Richa. Tempat yang membagikan resep atau cara membuat masakan yang enak, mudah, dan murah ala restoran. Kali ini masakan apa yang akan kita buat? Dari gambarnya aja udah sangat menarik ya teman-teman, maka tonton video ini sampai habis. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita cek apa aja bahan-bahannya. Cabai giling atau cabai halus, tomat merah, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, sama jeruk nipis, dan daun kemangi. Kalau dari tempat asalnya ini biasanya menggunakan asam kandis dan daun ruku-ruku. Karena tidak ada saya asam kandis dan daun ruku-ruku, maka saya ganti dengan jeruk nipis dan daun kemangi. Ya, rasanya 11, 12, 13 lah ya. Dan yang tidak kalah penting adalah saya menggunakan sayap ayam. Cara membuatnya adalah bawang merah dan bawang putihnya saya giling sampai halus, kemudian ditumis dengan api kecil sampai mengeluarkan aroma yang sangat wangi dan harum. Teman-teman harus yakin ya, harus dipastikan ini bawang merah dan bawang putihnya itu harus matang dulu, baru ditambahkan dengan ingredient atau bahan-bahan berikutnya. Harusnya seperti ini nih, warnanya juga udah mulai gelap, maka ditambahkan dengan bahan-bahan berikutnya yaitu lengkuas, serai, dan daun jeruk. Kemudian ditumis sampai harum lagi. Sebenarnya ini udah wangi sih, wangi dari bawang, tapi ditumis lagi nih bahan-bahan yang baru masuk agar mengeluarkan aroma yang lebih wangi lagi. Ditumisnya menggunakan api kecil ya. Kemudian adalah tomat tadi saya blender. Dan ditambahkan dengan cabai giling atau cabai halusnya. Kemudian diaduk sampai merata. Teman-teman, siapa yang sudah pernah membuat ini? Cara membuat ayam asam pedas ala restoran. Kalau dari tempat asalnya sih, ya asam pedas biasanya menggunakan kepala ikan ya, kepala ikan laut. Tapi kalau sekarang bisa dimodifikasikan seperti saya menggunakan ayam, bisa juga dengan ikan lain atau daging sapi, daging kambing juga bisa. Kemudian agar tidak terlalu kental, ditambahkan sekitar 200 ml air matang ya. Kemudian diaduk sampai mendidih. Jadi jangan dimasukkan ayamnya dalam keadaan seperti ini ya. Jadi step by stepnya itu harus pas ya teman-teman agar hasilnya maksimal. Bawangnya harus matang dulu, kemudian bumbu-bumbunya yang ditumis juga harus matang juga gitu. Jangan dicampurkan dulu kalau sebelum matang. Kemudian airnya kita tunggu dulu sampai sedikit mendidih. Nah, ini kan udah ada tuh gelembung-gelembung ya. Masukin bahannya, yaitu saya menggunakan sayap ayam. Bisa diganti dengan daging sapi, daging kambing, atau ikan juga bisa. Terserah saja. Pakai tahu pun juga bisa. Nggak mesti daging-dagingan. Pakai telur juga bisa. Jadi ini adalah cara membuat asam pedas, ayam asam pedas, daging sapi asam pedas, tahu asam pedas, ikan asam pedas ala restoran. Dan ini hasilnya sangat enak sekali teman-teman, sangat wangi. Sekarang aja udah wangi nih karena rempah-rempah sebelumnya udah matang ya. Nih, wangi banget nih. Sampai habis, sampai selesai tetap dimasak dengan api kecil ya. Tujuannya apa? Ayamnya tetap matang tapi bentuknya masih utuh, tidak banyak-banyak gitu ya. Ntar teman-teman lihat aja kalau dia udah matang tetap bentuknya tuh masih kuat gitu, masih fresh. Dan tidak lupa ya diaduk bumbunya dengan ayamnya biar meresap. Kemudian kalau ini udah setengah matang menurut saya ayamnya, makanya saya masukin mix seasoning.
Kemudian diaduk lagi sampai merata ya, dan diamkan saja dengan api kecil. Bagi teman-teman yang sudah pernah membuat ayam asam pedas tapi menggunakan cara yang beda dari saya, silahkan share di kolom komentar seperti apakah cara yang teman-teman biasa bikin, atau ada yang biasa yang sama dengan yang saya bikin. Silahkan share di kolom komentar juga ya. Nih, teman-teman perhatikan, padahal dia udah setengah matang ya, tapi ayamnya tetap masih kelihatan fresh, tidak benyek itu ya, karena dia dimasak dengan api kecil tadi, tapi dia tetap matang loh sampai ke dalam. Nih, airnya udah makin lama makin mendidih, udah makin menyurut, udah makin sedikit susut gitu loh. Kalau bagi teman-teman yang suka dengan airnya yang banyak, asam pedasnya tuh banyak air, ya tambah airnya lebih banyak. Tapi kalau suka kental ya dikurangin aja airnya. Ini bisa juga resep ini dipakai ntar nih, misalnya teman-teman bikin ayam seperti ini ya, sudah matang. Terus teman-teman mau bakar, nggak apa-apa dibakar aja pakai bumbu ini juga enak loh. Jadi simple gitu. Coba teman-teman perhatikan, warnanya cakep banget ya, dan aromanya udah wangi banget. Diaduknya sesekali aja ya, diaduknya pelan-pelan aja. Tuh, terakhir masukin jeruk nipis, air perasan jeruk nipis. Saya menggunakan setengah jeruk nipis, ukuran yang biasa ya, ukuran sedang lah. Kalau dari tempat asalnya menggunakan asam kandis dan daun ruku-ruku, tapi karena di sini nggak ada, makanya saya ganti jeruk nipis, sama nanti terakhir saya menggunakan daun kemangi. Iya, rasanya 11, 12, 13 lah ya. Jadi menggunakan bumbu apa yang ada aja di dapur Anda. Oke, diaduk lagi sampai merata dan warnanya udah cakep banget, dan aromanya wangi banget. Udah membuat lapar. Coba teman-teman lihat nih, ini udah hampir matang loh ayam, tapi tetap aja ya kelihatan ayam itu segar, kuat gitu loh. Nggak rusak sama sekali kulitnya, nggak benyek sama sekali. Karena dia dimasak dengan api kecil tadi. Jadi teman-teman bisa juga lihat video saya yang lain bagaimana cara membuat makanan yang enak, mudah, murah, simple ala restoran. Bagaimana cara membuat makanan atau masakan yang pedas, yang mudah, yang enak, yang dengan menggunakan bumbu ala kadarnya yang ada di dapur teman-teman semua. Oke, ini udah hampir matang. Resep ini bisa juga digunakan untuk gulai ya, tapi ditambah dengan jahe sama kunyit. Ini udah 90% matang ya, tinggal dimasukin daun kemangi aja biar aromanya tambah wangi lagi. Daun kemangi ini seperti yang saya bilang tadi, pengganti daun ruku-ruku kalau di daerah tempat asalnya menggunakan daun ruku-ruku. Karena di sini nggak ada, maka saya gunakan daun kemangi. Daun kemangi ini kelihatannya aja tadi yang banyak, tapi dia lama-kelamaan dia menyusut loh. Diaduknya pelan-pelan dan merata. Kan seperti yang saya bilang tadi, kelihatannya aja yang banyak, lama-kelamaan daun kemangi itu menyusut. Dan jangan sampai kemangi ini terlalu layu ya, overcook, setengah matang aja lah, dia lebih enak seperti itu. Udah wangi banget loh teman-teman.
Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Tonton video saya yang lain. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lihat nih, warnanya tambah lama tambah cakep ya. Tambah bagus nih, tambah menggugah selera makan. Oke, silahkan share, komen, dan like sebanyak mungkin. Terima kasih.